Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5D. Bagaimana kabar kalian di sana hari ini? Kuliah harap semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan kupas tuntas materi IPAS bab 7. Sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian buka buku paket halaman 192. Topik A. Seperti apakah budaya daerahku? Pertanyaan hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita main pertanyaan dulu yuk. Apa saja warisan budaya yang ada di daerah kalian? Ayo coba sebutkan. Apakah budaya tersebut merupakan hasil gabungan dari dua atau lebih budaya yang berbeda? Tahukah kalian bahwa budaya yang kita miliki saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang sejarah bangsa kita? Dari tarian, pakaian, alat musik, rumah adat, candi, dan makanan khas, semua adalah bagian dari warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Yuk kita pelajari bersama keunikan warisan budaya Indonesia. Apa sih warisan budaya itu? Warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kata kuncinya diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya bisa berupa benda maupun tak benda. Jenis warisan budaya. Yang pertama, warisan budaya benda. Dalam artian, warisan budaya yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya, candi, rumah adat, pakaian, makanan, senjata tradisional, dan alat musik. Yang kedua, warisan budaya tak benda. Dikatakan tak benda karena dia dapat dilihat namun tidak dapat disentuh. Jadi hanya bisa dinikmati keindahannya, kemudian didengarkan. Contohnya apa? Tarian, lagu, musik, bahasa, kebiasaan, dan upacara adat. Jika kita petakan contoh warisan budaya seperti yang tampak pada layar. Warisan budaya, ini ya, pakaian, makanan, senjata, alat musik, dan candi, serta rumah adat. Kalau yang tak benda, berarti tidak bisa dipegang, tidak bisa dipindahkan, hanya bisa dilihat. Tarian, lagu, bahasa daerah, kebiasaan, dan upacara adat. Ini beberapa gambar warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Jadi warisan budaya ini sudah terkenal hingga mancanegara. Apa saja contohnya? Candi Borobudur, Candi Prambanan, wayang kulit, ada juga batik, angklung, tari saman dari Aceh, pencak silat, serta pantun. Siapa nih 5D yang biasanya bikin pantun? Ubur-ubur ikan lele. Seperti itu ya. Kalau pantun macamnya banyak, ada yang berisi nasihat, ada yang berisi teka-teki, ada yang berisi jenaka, seperti pantun bercandaan itu namanya pantun jenaka. Akulturasi budaya. Warisan budaya itu tidak lepas dari akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Percampuran dua budaya atau lebih, gitu ya. Di Indonesia, akulturasi terjadi karena interaksi dengan bangsa asing melalui perdagangan, migrasi, dan kolonialisme. Dahulu, pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia, menetap dan memperkenalkan budaya mereka.
Seiring waktu, budaya asing ini berpadu dengan budaya lokal di Indonesia, sehingga menciptakan budaya baru yang merupakan hasil perpaduan keduanya. Contoh akulturasi budaya di Indonesia. Candi Borobudur, akulturasi atau perpaduan percampuran dua budaya Indonesia dengan India. Musik gamelan, ternyata gamelan itu juga hasil dari akulturasi loh anak-anak, dari Indonesia, India, dan Belanda. Pertunjukan wayang kulit, akulturasi Indonesia dengan India, yaitu budaya Hindu, agama Hindu ya. Roti gambang, Indonesia dengan Belanda. Pempek, Indonesia dengan Tionghoa. Bahkan baju kebaya. Nah, baju kebaya ini juga akulturasi dari budaya Indonesia, Tionghoa, dan Portugis. Cara menjaga warisan budaya kita supaya tidak punah itu bagaimana? Ada banyak ya. Yang pertama, ini mungkin istilahnya baru anak-anak dengar di kelas 5 ini, yakni dengan cara pemugaran. Apa sih pemugaran itu? Usaha untuk memperbaiki dan merawat suatu bangunan atau benda bersejarah tanpa mengubah bentuk aslinya. 2. Mempelajari dan mempraktekkan warisan budaya. Namanya budaya, kalau tidak dipelajari, tidak dipraktekkan, itu lama-kelamaan akan punah. Nah, dengan mempelajari dan mempraktikkan warisan budaya, artinya kita melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan memahami sejarah, nilai, manfaat, dan makna di balik budaya tersebut, kita dapat menghargai kekayaan budaya bangsa dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Candi Borobudur, contohnya. Candi Borobudur itu candi Buddha terbesar di dunia. Letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Siapa nih yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Candi ini dibangun sudah lama sekali, yaitu pada abad ke-8 oleh Kerajaan Mataram kuno, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian ditemukan dalam keadaan rusak oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19. Ini yang menemukan adalah ilmuwan yang juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi ya. Pemugaran pertama dilakukan tahun 1907 dan terus berlangsung hingga sekarang. Nah, pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia Indonesia. Pencak silat, ini contoh warisan budaya tak benda. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berkembang di berbagai suku di Indonesia. Namun popularitasnya masih kalah kalau dibandingkan dengan karate dan taekwondo dari negara lain. Nah, banyak upaya yang dilakukan untuk mempopulerkan pencak silat, seperti memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Kalau di sekolah kita ada pagar nusa ya. Mendirikan klub pencak silat, serta menyelenggarakan kompetisi tingkat nasional dan internasional. Bahkan, pencak silat mulai diperkenalkan ke dunia melalui film internasional. Biar apa? Biar semakin mendunia, semakin populer. Kalau sudah populer, nanti kita bisa dapat nilai plus dari budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Kesimpulan pembelajaran di topik A, Kuliah bacakan ya. Warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah, seni, dan tradisi yang dapat berupa benda maupun tidak benda. Akulturasi budaya terjadi di Indonesia akibat percampuran budaya lokal dengan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Menjaga warisan budaya sangat penting agar nilai dan tradisi nenek moyang tetap lestari. Upaya yang dilakukan seperti pemugaran, mempelajari, mempraktekkan serta mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda dan dunia, sehingga keberagaman budaya Indonesia akan terus lestari, jadi tidak akan punah. Oke, itu saja pembahasan kita di topik A. Kemarin anak-anak juga sudah mengisi TTS tentang warisan budaya. Setelah ini kita lanjut ke video topik B.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.